Mbak Sucianisa tentunya bergelut di dunia presenting dan juga reporter kan di televisi nasional yang ada di Jambi. Nah, maksudnya artinya di Biro Jambi. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama itu apa yang menjadi motivasi Mbak Suci sehingga terjun ke sini, ataukah memang disiplin ilmu Mbak Suci sendiri memang di situ, style ini memang di situ, atau bagaimana? Boleh dijelaskan sedikit? Oh iya, saya mau cerita sedikit nih Bang. Jadi apa nih namanya, kalau secara pendidikan, Uci lulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Rahmat Akbari di Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Dan luar biasa, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu salah seorang wanita yang cukup berprestasi di bidangnya tentunya, dan sampai saat ini beliau menduduki satu posisi yang cukup baik untuk dunianya juga. Yaitu di sini kita hadirkan yaitu Mbak Suci Anissa. Ya, apa kabar Bang? Luar biasa, alhamdulillah sehat walafiat. Lama nggak ketemu ya Bang? Baik, untuk sebentar mungkin kita bisa lepas dulu maskernya. Iya, izin ya Bang, kita buka Oke. masker. Langsung. Alhamdulillah negatif Bang. Dan kita udah vaksin kan ya. Iya. Nah, baik. Pemirsa yang menyaksikan Universitas Muhammadiyah Jambi atau Suara UM Jambi, beliau adalah wanita pertama dari luar kampus yang kita hadirkan di podcast UM Jambi, Suara UM Jambi. Muhammadiyah udah diundang. Jujur Bang, deg-degan. Asik. Baik, untuk membuka acara mungkin kami persilakan dulu untuk Mbak Suci Anissa memperkenalkan diri dan menyapa saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang menyaksikan kegiatan kita pada siang hari yang berbahagia ini. Silakan. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pemirsa dari Suara UM Jambi Podcast ya. Ini luar biasa sekali karena Muhammadiyah ini kan biasanya kita kenal dengan kampus yang fokusnya di itu aja. Tapi makin tahun ini makin berkembang dan makin luar biasa. Apalagi salah satunya ada mahasiswanya Bang Akbari ya, selain sebagai polisi juga sebagai presenter, itu luar biasa. Nah, tentunya Uci secara pribadi mengucapkan terima kasih dan mungkin sedikit perkenalan. Saat ini Uci bekerja di salah satu televisi nasional untuk Biro Jambi, itu Kompas TV Jambi, dengan posisi sebagai presenter dan reporter. Nah, alhamdulillah mendapat amanah dari teman-teman khusus jurnalis televisi sebagai Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia untuk Provinsi Jambi. Bismillah lah Bang. Iya. Kita aja dulu ya. Tadi mau ditanya-tanya kan Bang. Baik, untuk kita semua yang menyaksikan sabar ya. Semua akan kita kupas habis berkaitan dengan siapa sih sosok Suci Anissa ini, kok bisa-bisanya jadi ketua IJTI Jambi gitu. Mas, emang ada laki-laki gitu kan? Dan setahu saya sepertinya Suci Anissa juga satu-satunya ketua IJTI wanita yang ada di Indonesia. Oh enggak Bang, kalau Ada juga untuk ya? di Indonesia yang paling senior itu ada Kak Amanda Komaling. Dari mana tuh? Itu dari Metro TV. Enggak, maksudnya wilayah mana? Wilayah Sulawesi ya. Sumatera nggak ya? Satunya Iya, Sumatera. Sumatera itu. Terus ada Mbak Rida Patroy, itu baru dilantik kemarin NTB. NTB luar biasa. Ada 3 orang Serikandi IJTI. Baik. Memang serasa deg-degan, saya deg-degan, saya pun deg-degan. Ya karena beliau biasanya yang menanya-nanya, kok saat hari ini ditanya gitu ya. Dan tentunya di sini keluarga besar dari Universitas Muhammadiyah Jambi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mbak Suci. Juga di sini kami akan menanyakan satu hal dulu ya. Mbak Suci Anissa tentunya bergelut di dunia presenting dan juga reporter kan di televisi nasional yang ada di Jambi. Nah, maksudnya artinya di Biro Jambi. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama itu apa yang menjadi motivasi Mbak Suci sehingga terjun ke sini, ataukah memang disiplin ilmu Mbak Suci sendiri memang di situ, style ini memang di situ, atau bagaimana? Boleh dijelaskan sedikit? Oh iya, saya mau cerita sedikit nih Bang. Jadi apa nih namanya, kalau secara pendidikan Uci lulusan bidan. Dan alhamdulillah dengan IPK yang enggak rendah-rendah amat nih. 3,25. Alhamdulillah ya. Nah, dulu pernah Bidan ya?
tugas di salah satu rumah sakit pemerintah di Sungai Gelam. Ya. Rumah sakit Taling ya. Jadi waktu itu ya gimana ya Bang? Hobinya dari dulu memang di dunia entertain, suka MC, suka nyanyi juga. Jadi pas pulang ke sini memutuskan untuk ya udahlah gitu, stop dulu lah. Karena ada pertimbangannya Bang, kenapa Uci ini. Ketika kita menolong orang namanya bidan ya Bang, itu kan urusan nyawa. Ketika kita menolong orang itu tidak terselamatkan, itu beban psikologi secara pribadi. Rasanya kita yang bunuh orang gitu. Apalagi ada orang kecelakaan, di situ kan paling banyak kecelakaan. Walaupun kita sifatnya hanya merujuk, ketika kita pulang hanya membawa jenazah, itu beban psikologisnya luar biasa Bang. Nah, jadi Uci memutuskan untuk ya udah pulang dulu ke Jambi, apalagi statusnya di situ kan kita tenaga kerja sukarela ya Bang. PKS ya. Karena untuk menjadi PNS dulu kan susah. Kita bertahap, kalau syukur-syukur jadi bidan PTT kan. Jadi orang tua suruh pulang ke Jambi. Jadi sempat dulu kerja di salah satu hotel Bang. Oh gitu. Di kota Jambi juga. Oke. Nah, di situ Uci kebetulan posisinya di resepsionis. Oke. Lebih banyak interaksi sama orang dengan tamu-tamu hotel dan itu memang banyak yang tentang bisnis, tentang apa ya. Jadi bukan hanya dari dalam negeri aja tapi orang luar negeri juga datang ke situ. Benar. Jadi di situ terasa secara nggak langsung public speakingnya Bang. Lebih berani ketemu orang. Nah, kebetulan waktu itu buka lowongan di Jack TV Bang. Jack TV. Mungkin Uci satu angkatan sama teman-teman Uci yang lain yang satu kantor dengan Abang. Nah, jadi iseng coba kan. Padahal nggak ada kepikiran Bang situ. Jadi iseng coba. Sebelumnya nggak ada kepikiran. Iseng coba ke situ, ikut audisi. Alhamdulillah lulus Bang. Tapi kalau diingat-ingat, kenapa bisa lulus? Padahal seleksinya ketat Bang, karena kita harus punya keahlian, harus bisa baca berita di depan prompter dengan bahasa tubuh yang memang mendukung ya. Mendukung. Itu yang kedua harus bisa baca narasi. Narasi itu beda loh Bang. Apalagi Abang sering live, bedain narasi dengan yang di depan TV kan. Terus yang ketiga kita harus bisa live report. Live report itu paling susah karena acuannya hanya di lapangan dari apa yang kita lihat. Dan yang keempat kita harus bisa talk show. Nah, sementara nih di Jack TV itu benar-benar otodidak Bang. Tidak ada yang mengajarkan, tapi ada satu orang. Bukan satu orang sih. Ada 2 orang yang memang mengajarkan, yang memang dalam hidup Uci itu ngerubah semuanya. Satu sahabat Uci ada Melani Kadar yang sekarang jadi pimpinan di Jack TV. Yang kedua yang paling berarti sekali itu namanya Kak Puput. Kak Puput tahu mungkin kamu memang belum sempurna, cuman kamu ada potensi dan pada waktu itu ya. Walaupun dia marah Bang. Kau bisa gak sih nyanyi gitu, kayak apa dipanggil nyanyi kan? Bisa Kak, dan dia kasih kepercayaan terus Bang. Nah, waktu itu kan ada produser beda-beda setiap program dikasih kepercayaan Bang, sama namanya Bang Yopi dan Bang Sapril. Nah, mereka percayakan, itu pernah jadi perdebatan Bang. Enggak mungkin lah dia ini bisa gitu kan. Cuman karena dikasih kepercayaan Uci belajar terus. Nah, di situ mulai karir Uci naik Bang. Mulai ke berita, mulai ke entertain, mulai juga ke talk show. Itu sih Bang. Terus ya lanjut Bang. lanjut terus. Artinya sebenarnya seperti yang saya tanyakan di awal tadi, adalah disiplin Ibu Suci sendiri sebenarnya bukan di dunia entertain ya, tapi karena hobi tadi ya. Baik, sejauh ini yang sudah Mbak Suci jalani ya di dunia televisi khususnya, karena tadi ada perbedaan tipis lah antara kita sebagai seorang pembawa acara di talk show maupun pembaca narasi dan juga di reportase itu sendiri. Nah, bagian tersulit di antara yang saya sebutkan tadi mana tuh? Yang paling sulit itu jujur Uci lebih lemahnya di ini Bang. Di live report. Live report ya. Syukur-syukur kalau live report, apalagi sekarang Uci di Kompas TV itu Uci yang turun ke lapangan. Kalau memang itu berita yang harus update, Uci harus live report langsung. Nah, syukur-syukur Uci yang langsung turun ke lapangan Bang. Benar. Sementara kan kita ada tim lain. Ketika tim lain yang turun, Uci nggak turun. Itu tantangan bagi Uci Bang, karena Uci nggak tahu kan situasinya seperti apa. Sementara Uci harus live. Benar. Nah, balik lagi Bang, sebagai
kita sebagai reporter yang harus nge-report atau menyampaikan informasi secara langsung, apalagi itu harus breaking news live. Benar. Itu kita harus kuasai. Harus setidaknya kita cari dulu referensinya dari mana. Ya. Karena situasi yang terjadi di lapangan tentunya ada awal asal muasalnya terdahulu itu cek kita dulu, Bang. Kita cek dulu ya. Sebagai pembenaran pengetahuan kita juga tentunya. Iya. Suci Anissa. Karena yang namanya TV kan Bang nggak hanya good looking aja Bang, Benar. harus pinter juga, harus cepat tanggap juga. Karena tanggap. TV ataupun masyarakat nggak mau tahu, itu harus sempurna. Gitu. Benar. Karena apapun situasinya kita di belakang layar, mereka tahunya ketika kita live situasi di depan kamera, ya itulah ya posisi kita paling sempurna ya. Nggak tahu kita lagi pusing, Iya, Bang. cuci lebih dibayar. Apalagi corona ya Bang. Baik, Mbak Suci Anissa ya. Menurut Mbak Suci Anissa sendiri nih, ada tantangan tersendiri tentunya di dunia reportase ya, peliputan, karena situasi dan kondisi seperti yang Mbak sudah sebutkan tadi saat ini yang sudah kita alami seluruh dunia, bahkan ada situasi pandemi. Nah, ada nggak tantangan-tantangan tersendiri atau sesuatu yang membuat kita agak terhambat di situasi dan kondisi seperti ini, Mbak? Itu benar-benar lah Bang, itu benar-benar jadi hambatan kita saat ini, apalagi dengan situasi pandemi COVID-19 yang udah jalan tahun kedua. Di tahun pertama Bang, itu mungkin kita belum terbiasa dengan COVID ya Bang. Apalagi sudah mengemban sebagai ketua IJTI, sebagai jurnalis juga yang punya tanggung jawab ke kantor, itu beban Uci banyak Bang. Karena apa? Kita khusus televisi itu kan audiovisual. Ya, betul. Sementara situasi pandemi itu semuanya dialihkan ke daring. Nah, itu tantangan kami. Cuman bagaimana kami bisa mengakomodir itu semua? Balik lagi Bang, kita patuhi protokol kesehatan sih Bang. Harus. Dan misalnya ada pembatasan untuk media, kita paling diskusi dulu sama humasnya. Nanti kita bergantian masuk Bang. Oh bisa ya? Bisa. Artinya situasi dan kondisi itu tinggal bagaimana kita cara mengkomunikasikannya ya. Karena pemerintah pun juga nggak mau ini kan. Risiko ya. Demi kebaikan kita juga sih. Benar sekali. Mbak Suci Anissa, tantangan terberat di masa pandemi tadi sudah disebutkan ya. Dan saya sering lihat juga kegiatan-kegiatan Mbak Suci Anissa itu nggak jarang untuk keluar daripada zonanya seorang perempuan. Iya kan? Benar ya? Karena saya sering pantau kadang tengah malam pulangnya. Kadang nggak jarang juga perginya jam 2 subuh. Iya. Nah itu karena harus memang harus bersama kan dengan tim-tim yang lain. Nah, bagaimana seorang Suci Anissa yang di sini sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang wanita, dan juga seorang jurnalis menyikapi dan bagaimana cara menyiasati situasi seperti ini, Mbak? Ya namanya kita hidup terbagi-bagi ya Bang. Balik lagi lah Bang. Cuman ya Uci sebelumnya terima kasih mungkin dengan keluarga ya Bang ya, dengan orang tua, dengan suami, dengan mertua juga, karena secara tidak langsung peran mereka sangat besar dalam hidup Uci Bang. Ini posisi yang sudah profesi yang sudah berani Uci ambil, berarti Uci harus siap dengan resikonya. Dan namanya kita sebagai jurnalis harus profesional sih Bang. Tapi tidak terlepas dari itu Uci tetap jalankan kewajiban Uci. Setelah semua Uci bisa handle, sudah Uci yakinkan bisa ditinggal, baru Uci bisa fokus dengan pekerjaan ini Bang. Cuman untuk ya namanya seorang jurnalis itu memang nggak kenal waktu Bang. Apalagi berita itu berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi yang tidak mengenal waktu juga. Balik lagi Bang, Uci punya alhamdulillah untuk teman-teman jurnalis di Jambi baik online, cetak maupun televisi itu sangat menghargai perempuan. Dan Uci punya abang-abang Uci yang memang satu profesi itu memang menghargai sekali. Ketika ada satu perempuan yang turun itu dia jagain. Ya balik lagi lah kita ketika kita bisa balik lagi karakter kita Bang. Pembawaan diri kita sendiri. Kalau kita bisa menjaga diri kita, orang pasti segan kan Bang. Itu sih. Oke, Suci Anissa ya, sangat menarik sekali tentunya obrolan kita di Suara UM Jambi ini, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Untuk itu kita saksikan dulu yang mau lewat ini.
segan aja bang. Segan, beliau nggak mau disebut ketua, segan. Karena Uci punya senior yang mungkin lebih pantas jadi ketua. Harusnya. Karena senior di Jambi ini memang banyak juga aktivitas yang lain. Mereka lebih mempercayakan kepada yang muda yang bekerja. Sekali bahasanya ini yang saya paling suka. Iya bang. Baik. Bisa diterima. Mbak Suci Anissa ini adalah seorang pribadi yang mandiri, seorang ibu, juga seorang istri dan juga seorang jurnalis. Dan di beberapa tempat tentunya yang konotasinya tempat itu iklim ataupun bersituasi dan kondisi keamanan yang agak-agak gimana gitu ya. Kita ambil contoh aja beberapa tahun yang lalu ya, ada salah satu jurnalis televisi kita yang terjun di salah satu daerah, sebut saja Aceh kan, terjadi konflik segala macam. Nah di situ terjun, atau juga yang di Taliban pernah kita baca, saksikan di televisi, dan itu wanita. Nah, apakah ya? Karena sebenarnya sudah saya disebutkan oleh Mbak Suci Anissa tadi dengan segala situasi dan kondisinya. Namun tetap harus saya tekankan, di situasi seandainya nih seorang Suci Anissa diterjunkan pada situasi dan kondisi seperti itu, seorang jurnalis yang harus terjun di daerah operasi militer misalnya, ataupun keluar negeri yang memang daerahnya pun demikian, bagaimana kira-kira? Ya mau nggak mau harus siap bang. Intinya kuatkan mental dulu. Iya, karena nggak harus nunggu ke daerah lain bang. Di sini pun juga pas saat bentrok. Benar. Bahkan ada tembakan gitu bang. Benar. Di atas kepala malah bang. Contohnya ada omnibus law kemarin. Benar. Itu kan bentrok di mana-mana, bukan hanya di daerah lain, tapi di Jambi juga. Dan ya kita sebagai manusia aja harus pikir juga keselamatan kita kan bang. Memang gambar-gambar itu harus kita dapatkan sedetail mungkin, seupdate mungkin untuk kita sampaikan ke masyarakat. Tapi balik lagi harus ingat jaga diri juga bang. Ada yang bisa punggungnya kita kalau ya Pak Polisi sama Pak Tentara, jadi berlindung di situ bang. Artinya tantangan-tantangan seperti itu, resiko-resiko berat seperti itu sudah menjadi perhitungan tersendiri ya bagi teman-teman jurnalis ya tentunya. Mbak Suci Anissa, di sini juga yang menyaksikan acara kita ini juga banyak dari kalangan mahasiswa dan teman-teman juga yang mungkin memiliki keinginan yang sama dengan Mbak Suci Anissa, menjadi seorang jurnalis ataupun menjadi seorang reporter. Dan mungkin ada sesuatu kiat-kiat khusus nih untuk teman-teman yang menyaksikan ini, bagaimana menjadi seorang jurnalis walaupun disiplin punya nggak ada, ini memang nggak ada. Nah, gimana nih menurut intinya khususnya untuk jurnalis saat ini kan jurnalis perempuan itu masih sedikit bang. Itu dia. Karena apa? Lebih banyak ada yang jurnalis tapi sifatnya lebih ke dalam studio, contohnya jadi presenter ya, yang adem-adem ya bang. Kalau Uci yang itu udah Uci lewatin, tapi ternyata lapangan itu lebih mengasihkan. Karena dengan jurnalis ini kita bisa lebih mengenal orang, lebih bisa berempati dengan orang, lebih mengenal lagi dunia itu. Oh ternyata dunia itu indah gitu. Jadi kalau ingin apalagi jurnalis ini bebas akses bang. Dimana ketika kita ya Allah itu ada gubernur Jambi, ya aku nengok dia dari jauh, ya Allah kayak gitu kan. Tapi ya dengan profesi ini kita bisa ketemu langsung, bahkan berbicara dengan orang-orang penting ataupun orang-orang yang memang bisa memberikan edukasi ke masyarakat dari semua golongan, mungkin dari ekonomi menengah ke bawah, menengah ke atas gitu kita bisa ketemu dan orang juga bisa menerima. Apalagi dengan profesi kita sebagai jurnalis atau wartawan, itu kan memang profesi yang untuk kepentingan publik. Nah balik lagi bang, sebagai jurnalis intinya harus cinta dulu dengan profesi ini bang. Ketika kita cinta dengan profesi ini, mau itu ada nilainya atau tidak, ketika udah dari hati bang, kita ikhlas jalannya bang. Jadi Uci asalkan bisa ketemu hal-hal yang baru aja bang, Uci udah seneng bang. Terlepas dari gaji-gajinya gitu. Ya. Terus dari dunia ini juga kita bisa lebih kenal orang bang. Nah kiat-kiatnya tadi cinta dulu ya. Cinta, terus yang kedua ya ikhlas. Yang ketiga itu kita walaupun ilmu jurnalistik itu mungkin tidak semua orang kuliah di bidang jurnalistik. Sekarang kan kita banyak nih, bisa Google, bisa juga nonton tayangan YouTube. Bahkan mungkin abang sendiri kan basicnya Brimob ya, tapi bisa jadi seorang presenter yang
kemana-mana tuh nggak ada yang nggak kenal abang. Nah, balik lagi, ada kemauan untuk menggali potensi diri, rajin kita baca, rajin belajar, kaca aja dijadiin temen bang. Ya itu sih. Baik, bahwasanya apa yang menjadi catatan kami di sini dari Basuki Anissa, bahwasanya apabila kita ingin menjadi seorang jurnalis itu yang pasti kita cintai dulu, ya, sukai dulu, karena kalau kita udah suka, udah cinta ya, nanti tulus saja menjalaninya semua ya. Kemudian ikhlas, nah jangan berorientasi pada materi, artinya ikhlas itu ya. Materi itu mau urusan 1000 lah, urusan kesekian lah, mau dapat bukan nanti, yang penting paling kita udah dapat ibadahnya. Ya, kita puas juga bang. Iya, luar biasa sekali lah. Terus, Basuki Anissa ya, kalau Basuki Anissa sendiri melihat situasi dan kondisi saat ini ya, khususnya kita berbicara di dunia pendidikan dulu deh. Ya. Nah, kaitannya dengan jurnalistik ini ya, jurnalis ini bagaimana kira-kira perkembangan ketertarikan siswa ataupun mahasiswa yang ada di lingkungan kita ini keterkaitannya dengan dunia jurnalis ini. Jurnalis ya. Dan sebentar lagi Hari Pendidikan Nasional. Iya, tanggal 2 Mei ya, tepat ini ditayangkan. Jadi menjadi jurnalis itu tidak harus berprofesi sebagai jurnalis, cuman untuk menjadi jurnalis profesional bang, khususnya untuk IJTI ataupun teman-teman lain yang seperti di media online, media cetak, bagaimana kita membedakan dengan jurnalisme warga. Sekarang banyak sekali jurnalisme warga ya bang, apalagi media sosial itu sudah update sekali dibanding seorang benar-benar profesi jurnalis. Nah, ada sisi positif dan sisi negatifnya. Tapi bagaimana kita membedakan profesi ini? Yaitu kita kalau profesi wartawan dan jurnalis ini dia harus tersertifikasi bang. Itu baru bisa dikatakan jurnalis yang sudah berkompeten. Nah, itu kita memang langsung diuji kompetensikan oleh Dewan Pers. Dan alhamdulillah untuk Jambi kita sudah selesai uji kompetensi bang. Iya bang, alhamdulillah sekali. Terima kasih ya untuk Ketua IJTI Pusat Bapak Indriana Yadi, untuk Bapak Sekjen, untuk semua pengurus IJTI Pusat lah yang sudah membantu untuk Jambi dipercayakan bang. Apalagi kita masih baru kan bang, baru tahu periode kedua, tapi dengan semangat teman-teman IJTI Jambi ini kita sudah bisa mendapat kepercayaan dari Dewan Pers untuk uji kompetensi gratis bang. Ya, makasih banyak dan Uci terima kasih juga sama teman-teman anggota IJTI yang luar biasa sekali, baik yang dari Kerinci, dari Bungo, dari Tebo, Merangin, Sarolangun, Kota Jambi. Lagi itu ada Bang Aris bang, itu yang selalu sabar ngurusin semuanya. Ada Bang Untung juga, ada Bang Arizal itu, Pak Yadi itu mau si bawelin seperti apa itu. Mereka siap, apalagi satu mahasiswa sini, Rifki, itu itu selalu bantuin Uci bang untuk ngurusin organisasi ini. Artinya ikatan kekeluargaan di IJTI itu sendiri sudah cukup kuat ya. Karena kita punya tagline bang. Mungkin IJTI Jambi beda sama IJTI lainnya, karena kita kalau mengatasnamakan pertemanan itu akan ada jarak bang. Nah di IJTI Jambi ini kami punya misi menjadikan organisasi ini wadah rumah kedua bagi jurnalis. Dan tagline kita IJTI Jambi satu dalam keberagaman. Walaupun kita beda televisi, beda media, tapi ketika kita di IJTI itu kita keluarga. Satu dalam keberagaman. Luar biasa. Keren kan bang? Keren banget. Bang Panji yang buat. Iya, sama dengan Universitas Muhammadiyah Jambi. Universitas Muhammadiyah Jambi juga beragam. Manusia-manusia yang ada di sini. Orang kan kalau berpikir Universitas Muhammadiyah pasti Islam semua. Enggak, di sini kita beragam. Ada yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Islam, ada yang lucu, ada di sini loh, Ci. Sama ya? Iya. Beragam juga kan? Harus beragam. Beragam itu indah. Itu dia. Baik, Pak Anissa, seperti yang saya belum terjawab nih. Yang mana tadi? Yang tadi yang saya bilang mungkin di situasi dan kondisi ini bagaimana nih Mbak Suci melihatnya dunia pendidikan, ketertarikannya di dunia jurnalis. Nah, jadi untuk
dunia pendidikan sendiri saat ini yang lebih tertarik ke bidang jurnalis ini kan dunia pendidikan kita seperti SMK yang ada di Jambi. Ini kan ada di bidang broadcasting, Bang. Benar sekali. Dan alhamdulillah ternyata Jambi ini dipercaya oleh Kementerian Pendidikan satu sekolah di Jambi ini menjadi sekolah percontohan, Bang. Sekolah percontohan? Iya, mungkin untuk tingkat nasional? Untuk tingkat nasional, dan itu mendapat bantuan dari Kementerian Pendidikan langsung dengan adalah nilainya mungkin ya. Dan kami sudah ke sana, itu SMK 4 Sarawangun. Oke, SMK 4 Sarawangun. Iya, nah SMK 4 Sarawangun ini itu luar biasa, Bang. Murid-muridnya di angkatan pertama, mereka sudah dengan 22 murid di jurusan broadcasting ini. Karena tingginya minatnya di bidang jurnalistik, itu segala upaya mereka kerjakan, Bang. Baik secara otodidak maupun menggali ilmu dari tenaga-tenaga pengajar seperti misalnya yang memang kami ini yang bekerja di bidang broadcasting ini, Bang. Nah, kita saling sharing, saling berbagi walaupun kita memang butuh arahan juga masih dari senior-senior dari pusat gitu, Bang. Dan kami harapkan sih dengan adanya kerjasama yang terjalin antara IJTI Jambi dengan SMK Negeri 4 Sarawangun, ini bakal berlanjut tidak hanya di sana saja tapi ke SMK broadcasting yang ada di Jambi juga, Bang. Karena kan ada SMK 2 untuk Kota Jambi, di Muaro Jambi ada SMK 9. Karena media-media khususnya perusahaan itu kan juga menerima mahasiswa magang, Bang. Benar. Karena bagaimana anak ini bisa tahu langsung dunia pekerjaan. Mungkin ada di Jambi TV, TVRI, JEK TV, bahkan Kompas TV sendiri. Nah, di sinilah kita mau menggali bagaimana mereka bisa mengenal alat, peralatan, bagaimana bisa mengenal proses pemberitaan, bahkan sampai penayangan. Itu sih, Bang, untuk kita dukung terus untuk bidang pendidikan khususnya di broadcasting dan dunia jurnalistik bagi dunia pendidikan. Artinya sejauh ini apa yang sudah Mbak Suci lihat di lingkungan sekitar ya, karena udah keliling Jambi juga ya, melihat situasi dan kondisi itu, ketertarikan anak-anak itu khususnya di dunia broadcast itu sendiri cukup tinggi sebenarnya. Ada, cuman balik lagi ada beberapa sekolah yang masih minim peralatan, Bang. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tapi kita nggak tahu ada musibah ya, Bang. Apalagi saat ini kita lagi pandemi COVID. Jadi segala bidang itu baik ekonomi, pendidikan, pariwisata, kebudayaan, kesehatan itu kan agak terabaikan, Bang. Baik, saya mau culik ilmunya sedikit dari Mbak Suci Anissa ya. Karena Mbak Suci Anissa every moment, every time, setiap hari, setiap saat ketemu orang yang berbeda-beda, ya kan? Ketemu manusianya yang wataknya bermacam-macam ini, situasi dan kondisinya. Sementara kita orang nggak mau tahu, kita mau lagi di rumah kita lagi sakit kah, di rumah kita lagi agak pusing kah, lagi sakit gigi kah, anak kita belum dikasih makan kan, di rumah mereka nggak tahu. Ketika mereka udah ketemu sama kita kan, itulah permata baik kita. Nah, di situasi dan kondisi seperti itu, bagaimana nih Mbak Suci Anissa sendiri, ada nggak trik-trik khusus harus tampil prima terus di depan masyarakat, di depan halayak itu? Ada nggak kiat khusus? Ya balik lagi kita ya. Secara pribadi harus jaga kesehatan, Bang. Itu harus optimal dulu. Karena apa? Kesehatan itu yang utama. Karena kalau ketika Uci sakit, semuanya bakal sakit, Bang, di rumah. Bakal nggak terurus kan. Walaupun memang ada suami yang membantu. Nggak usah dipikirkan apa yang menjadi beban. Karena ketika kita pikirkan, semua akan berdampak ke hal-hal yang lain, Bang. Bahkan mungkin bisa melukai orang lain juga, Bang. Itu dia, kalau kita lost control ya. Iya, harus ketika emosional kontrol kita ya, dan lost. ada satu orang yang selalu mengingatkan Uci. Tetap berpikir positif dan berjiwa besar. Dan itu Abang. Ya, jadi teman-teman semua, karena Bang Akbar ini salah satu orang penting. Tidak hanya teman ya, Bang ya, tapi sudah sebagai abang sendiri. Beda orang tua aja, Bang. Karena apapun masalah, Uci pasti kadang sekesal apapun, ketika Uci udah cerita sama abang aja, tetaplah ini udah sampai di situ, Bang. Balik lagi nggak jadi, Bang, orangnya tahu kalau Uci kesel kan. Baik, pemirsa yang menyaksikan masih kita di Suara Jambi, siaran dari Universitas Muhammadiyah Jambi. Kita akan kasih satu pertanyaan lagi sama Mbak Suci Anissa ya. Kita udah kupas mulai dari beliau pertama kali terjun di dunia jurnalis itu sendiri, sebenarnya bersumber dari hobi. Kemudian sampailah beliau saat ini menduduki sebagai seorang ketua IJTI yang nggak mau disebut sebagai ketua. Nah, Mbak Suci, ada nggak kira-kira
cita-cita lain dari Mbak Suci Anissa itu sendiri, selain dari profesi yang sedang dijalani saat ini, cita-cita lain yang mungkin next moment mungkin nggak pernah diungkapkan sama siapapun. Saya ingin dengar saat ini, detik ini, ada nggak? Apa ya? Ya, kalau saya terus terang ada cita-cita lain dengan posisi saya seperti saat ini. Apa bang cita-cita bang? Ada, pokoknya ada. Jadi penyanyi? Oh. Nah, saya sekarang saya tanya sama Mbak Suci, ada nggak gitu? Balik lagi bang, yang jelas mimpi Uci itu. Nah, itu dia. Balik lagi Uci pengen sebenarnya jadi bidan. Karena orang tua Uci juga berharap Uci jadi bidan. Dan Uci memang, Mbak, ketika kita mikirkan itu ikhlas, Kita masih ikhlas, cuman ya Uci akui sih bang, dunia kesehatan itu gajinya masih minim. Mungkin hal itu juga yang menjadi pertimbangan bukan hanya Uci saja, tapi banyak rekan-rekan satu angkatan Uci itu lebih memilih profesi lain. Ada yang kerja di bank, ada yang kerja di kantor. Tapi ya mimpinya pengen balik lagi menjadi bidan. Cuman kalau untuk sekarang karena Uci masih punya tanggung jawab, Uci masih punya mimpi juga di bidang jurnalistik ini bang. Fokus ya. Uci pengen fokus dulu di sini. Mungkin jadi bidan bisa dilanjutkan oleh adik Uci bang. Karena adik Uci kebetulan memang bidan saat ini di Sungai Lokan, jauh bang. Oh my god. Kita terpisah oleh lautan bang. Sungai Lokan itu daerah apa? Saya belum tahu. Sadu. Oh, Sadu ya. Udah lagi bang. Sadu lewat dari sana. Ya, dia baru kepilih jadi PNS dan setidaknya mimpi Uci masih bisa dilanjutkan. Iya. Sadu itu kalau lewat jalan darat itu 8 jam ya dari sini. Oh, bang, jauh banget soalnya ada ganti. Itu Iya. naik motor. Itu naik ini bang, dari Angson Pelabuhan, Duo, ya. ada pelabuhannya, jalannya jalan situ. Oke, Mbak Suci Anissa. Tadi saya sudah sampaikan pertanyaan terakhir saya sama Mbak Suci Anissa. Ternyata beliau masih ada keinginan lain sebenarnya di dunia jurnalistik sendiri yang nggak mau dibukanya di sini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namun paling tidak dia sudah memberikan masukan, saran-saran kepada kita semua. Dan di sini kami minta Mbak Suci memberikan closing statement-nya pada situasi dan kondisi saat ini, tentunya berkaitannya dengan dunia jurnalistik yang sudah sedang dan saat ini sedang digeluti, dan juga mungkin ada yang ingin mengucapkan something terkaitannya dengan dunia pendidikan karena sebentar lagi juga tanggal 2 Mei ya, Hari Pendidikan Nasional. Silakan Mas. Ya, balik lagi dunia jurnalistik siapapun bisa melakukan ya. Apalagi saat ini tantangan terbesar bidang jurnalistik ini banyaknya jurnalisme warga. Tapi jurnalisme warga ini mungkin ada hal-hal yang belum ada yang diketahui, tapi ada juga yang tidak mengetahui. Nah, kebanyakan saat ini yang berkembang di media sosial itu jurnalisme warga yang kurang memahami etika. Ketika itu bagus ya bagus, ketika itu buruk seolah-olah kita bagaimana itu mengumbar aib. Nah, alangkah baiknya ilmu-ilmu jurnalistik ini yang dipunyai oleh siapapun itu, ini kita udah punya ilmu nih bang, karena banyak hal yang mendukung. Contohnya kita punya smartphone, ada kejadian apapun ataupun hal-hal bagus yang kita temui kemana kita pergi, itu semuanya bisa dijadikan sebuah referensi. Nah, sebuah tayangan juga, apalagi saat ini tengah berkembang youtuber muda ataupun yang semua kalangan umur sekarang sudah mengenal YouTube dan bisa menjadikan itu sebuah konten. Tapi balik lagi, kalau memang itu suatu hal yang menjanjikan, Uci harapkan sih ini memang harus dipelajari. Dan kita punya undang-undang, contohnya karena di profesi jurnalis itu ada undang-undang dan kode etik jurnalistik, ya. itu ada hal yang harus kita patuhi dengan adanya kode etik ini, ataupun semua profesi itu pasti punya kode etik ya. Dan khusus untuk kami sendiri, kami harus mematuhi kode etik ini. Nah, sementara kan jurnalisme warga yang berkembang saat ini itu belum ada kode etik yang mengatur, belum ada undang-undang yang mengatur, hanya undang-undang ITE yang mengatur saat ini. Nah, alangkah baiknya banyak hal-hal yang positif yang bisa kita tampilkan itu kalau bisa menyatukan, bukan menjadikan suatu perbedaan. Karena damai itu indah ya bang. Dan khususnya di bidang pendidikan, banyak sekarang adik-adik yang sudah secara tidak langsung itu pintar membuat video, membuat narasi, bahkan itu dilakukan secara otodidak, belajar dari YouTube aja bisa. Nah ini dunia pekerjaan saat ini semakin lama semakin sulit. Kita nggak tahu juga pandemi ini kapan berakhir. Sekarang banyak lahir
YouTuber berkembang di media sosial saat ini, itu kalau bisa dimanfaatkan bang, karena itu bisa menjadi nilai rupiah. Tapi ya balik lagi, tunjukkanlah hasil karya yang terbaik, yang memang bisa diterima masyarakat, yang bisa mengedukasi masyarakat juga. Jangan bangga dengan hal-hal negatif, tapi banggalah dengan hal positif yang bisa kita berikan kepada orang dan bisa menjadi pahala bagi kita sendiri. Dan sebelum Uci sampaikan ini, Bang Uci juga mau mengucapkan terima kasih untuk IJTI Jambi yang masih mempercayakan sampai hari ini dengan jabatan ketua. Tanpa mereka Uci bukan siapa-siapa gitu Bang. Apalagi ada sosok yang memang berperan di dalam diri Uci, itu ada Bang Bayu Bang. Itu namanya dari TV One. Nah, Bang Bayu ini selalu punya cara unik untuk menantang Uci. Iya, dia punya cara unik bagaimana dia menasehati adik-adiknya. Mungkin sebagian orang tidak memahami, tapi karena Uci dari dulu dia punya peran penting loh Bang. Uci pernah ke TV One dulu di tahun 2014. Kalau nggak karena dia, Uci nggak ke nasional Bang. Sebelum ke Kompas TV, dan Uci sangat makasih sama dia Bang. Karena Bang Bayu itu semangat Uci Bang. Bisa buat Uci, yang bisa bantu Uci sampai ke titik ini. Apalagi terus ada juga orang yang penting lagi, itu Kabiro Uci sendiri, Om Suatman Pisang. Itu figur yang memang jadi contoh Uci sampai sekarang. Sekeras-keras apapun dia pasti punya hati Bang. Iya. Itu aja sih Bang. Suci Anissa yang sudah kita hadirkan di sini sudah memberikan kisah-kisah inspiratifnya tentunya, mulai dari pertama kali beliau terjun di dunia jurnalistik dan juga sudah memberikan kiat-kiat kepada kita semua, tentunya masyarakat dan siapapun yang menyaksikan podcast kita saat ini. Untuk menjadi seorang jurnalis itu harus dimulai dari hati, dimulai dari cinta. Siapapun kita, mempunyai profesi apapun kita saat ini, karena banyak sekali media-media yang bisa kita jadikan sebagai referensi, namun tetap kode etik kita perhatikan ya di situasi dan kondisi seperti yang kita alami saat ini ya. Tentunya juga kami di sini sebagai keluarga besar dari para Universitas Muhammadiyah Jambi, khususnya dari Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi, juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada terima kasih juga sudah diundang ke sini. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Untuk itu mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Yang pasti segala apapun yang kita lakukan di sini murni adalah untuk memberikan informasi yang mungkin lalai ataupun hilaf yang belum diketahui oleh masyarakat umum khususnya ya Cia. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Saya Ramadan Bari dan saya Suci Anissa pamit undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf ada salah-salah kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum